Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok analisis desain dan sistem akan menjelaskan terkait laporan analisis desain dan sistem, activity diagram dan kelas diagram dari Sistem Informasi Pekan Kreativitas Mahasiswa atau disingkat SIPK. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ega Masih Almakusai dengan NPM akhir 139. Perkenalkan, nama saya Fidelia Harsasabella dengan NPM 113. Saya Kalaja Mangestu dengan NPM Akhir 123. Saya Muhammad Fahri Abdullah Putra dengan 3 digit NPM terakhir 159. Saya Muhammad Harun Al-Rasyid dengan 3 digit NPM 164. Baik, selanjutnya sebelum masuk ke activity diagram dan kelas diagram, kami sebelumnya sudah membuat use case diagram, di mana use case diagram ini terbagi menjadi beberapa use case. Di sini terdapat 1, 2, 3, dapat beberapa use case dengan 3 aktor utama, yakni dosen, admin, dan juga mahasiswa. Nah, dari tiap-tiap use case tersebut, kami membaginya menjadi 3 activity diagram utama, yakni ada activity diagram untuk admin, activity diagram untuk mahasiswa, dan activity diagram untuk dosen. Pertama-tama adalah activity diagram untuk admin yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk activity diagram admin terdapat 3 activity. Yang pertama adalah mengunggah repository, di mana dari diagram tersebut dilihat kalau misalnya ada masuk ke dalam sistem akan menampilkan dashboard admin, lalu admin bisa mengunggah file proposal PKM terlebih dahulu, lalu menyimpan filenya. Jika penyimpanan file ditolak, maka akan menampilkan pesan ditolak. Jika diterima, akan menampilkan pesan diterima. Lalu untuk yang kedua ada membuat postingan frequently asked, yang dimana di sini admin bisa masuk ke dalam sistemnya lalu menampilkan dashboard admin, yang mana nanti admin bisa membuat postingan FAQ lalu menampilkan postingan dengan ciri khasnya tersendiri. Lalu yang ketiga ada mengelola log, di mana di sini admin ketika masuk ke dalam sistem akan menampilkan dashboard admin, lalu bisa memilih halaman riwayat log, lalu bisa menampilkan halaman riwayat log, lalu memilih log dan menampilkan detail log, serta bisa menghapus log. Jika penghapusan tidak bisa, maka akan kembali ke detail log, tapi jika bisa dihapus akan menampilkan konfirmasi jika bisa dihapus lognya. Lalu memilih konfirmasi apakah benar-benar akan dihapus, dan jika iya akan menampilkan menghapus log, jika tidak maka akan kembali lagi ke detail log. Untuk selanjutnya ke activity mahasiswa akan dijelaskan teman saya. Oke, terima kasih. Akan saya lanjutkan untuk activity mahasiswa. Yang pertama adalah login sebagai pengguna. Nanti user akan memasukkan kredensial, lalu sistem akan memeriksa kredensial penggunanya. Jika diterima, akan menampilkan halaman utama berdasarkan kredensialnya. Jika ditolak, akan mengulangi lagi. Lalu jika tidak ingin mengulangi lagi untuk loginnya, akan menghubungi admin. Lalu admin atas sistem akan menerima masalah, lalu akan melakukan troubleshooting, lalu mengirimkan solusi, dan juga mengirimkan solusi tersebut kepada user. Jika tadi ingin login lagi atau mencoba lagi, dia akan kembali menyuruh untuk memasukkan kredensial, lalu proses tersebut akan terlooping kembali. Untuk yang kedua adalah mengelola tim PKM. Mahasiswa nanti bisa masuk ke sistem, lalu menampilkan halaman utama, lalu bisa memilih halaman manajemen tim, lalu akan mengirimkan rekomendasi anggota ke sesama mahasiswa. Lalu untuk yang ketiga ada mengelola profil. Nanti mahasiswa bisa masuk ke dalam sistem, menampilkan halaman utama, memilih halaman profil pengguna, menampilkan halaman profil, lalu melakukan konfigurasi pada profil, bisa memberikan konfirmasi, lalu menerima konfirmasi. Jika iya, dia akan menyimpan perubahan. Nah, jika tidak, dia akan kembali menampilkan halaman profil. Lalu proses tersebut akan looping lagi. Lalu untuk yang keempat ada mengajukan bimbingan. Mahasiswa bisa masuk ke dalam sistem, menampilkan halaman pengguna, mencari dosen, lalu menampilkan nama dosen yang mungkin bisa dipilih oleh mahasiswa. Lalu mereka bisa memilih dosennya, bisa menampilkan jadwal dan daftar bimbingan, lalu bisa mengajukan form untuk penjadwalan, lalu bisa menampilkan kredensial untuk pengajuan. Jika sudah mengisi form dan juga submit, jika datanya lengkap, jika akan mengirimkan pengajuan kepada dosen. Nah, jika tidak lengkap datanya, akan memberikan peringatan,
lalu kembali ke halaman menampilkan kredensial untuk pengajuan kembali. Proses tersebut akan looping kembali. Lalu untuk yang kelima ada mengumpulkan proposal. Mahasiswa bisa masuk ke dalam sistem, menampilkan halaman utama, memilih menu mengumpulkan proposal, menampilkan form pengumpulan proposal, mengisi seluruh kredensial, melakukan deteksi OCR untuk memastikan template-nya sudah sesuai. Nah, jika tidak sesuai, dia akan mengirimkan peringatan dan juga reason-nya apakah apa saja yang masih belum sesuai dengan template, lalu akan menerima peringatan, lalu akan melakukan cek plagiasi. Setelah itu, jika sudah sesuai, dia akan mengirimkan proposal dan memberikan flag kepada tim atau pertanda seperti itu. Lalu yang terakhir adalah menerima notifikasi sukses. Nah, jika belum sesuai, dia akan kembali lagi mengirimkan peringatan dan penjelasan. Oke, seperti itu akan looping terus-menerus intinya. Lalu untuk yang terakhir, mahasiswa bisa mengunggah dan juga berinteraksi dengan sistem. Nah, pengguna bisa masuk ke dalam sistem, menampilkan halaman utama, memilih menu unggah postingan, bisa mengunggah foto, lalu bisa menampilkan halaman utama. Oh ya, ini ada fitur site-nya gitu, menampilkan halaman utama, memberikan komentar atau berinteraksi seperti media sosial pada umumnya. Lalu untuk memastikan interaksi itu aman, bisa mengirimkan flag jika tidak aman, terus nanti bisa menerima flag juga, memvalidasi laporan, dan juga mengeksekusi dan juga memberikan laporan. Lalu pengguna tadi bisa menerima peringatan jika tidak aman seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk aktiviti mahasiswanya dan akan dilanjut oleh teman saya untuk menjelaskan aktiviti dosen. Baik, selanjutnya ada aktiviti dosen. Yang pertama ada login pengguna. Di sini memasukkan kredensial. Selanjutnya sistem akan memeriksa kredensial pengguna. Apabila dia diterima, maka dia akan menampilkan halaman utama berdasarkan kredensial. Apabila ditolak, maka dia akan coba lagi. Ketika coba lagi, apabila dia tidak, maka dia akan menghubungi admin. Jadi seperti itu. Nah, nanti setelahnya akan menerima masalah, lalu ada troubleshooting sama mengirimkan solusi. Jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya yang kedua ada mengedit jadwal. Yang pertama masuk ke dalam sistem, lalu menampilkan halaman utama, terus memilih menu profil, menampilkan profil, lalu selanjutnya memilih menu jadwal, lalu menampilkan jadwal. Setelah menampilkan jadwal, maka dia memilih jadwal untuk diedit. Selanjutnya maka akan menampilkan konfirmasi jadwal, lalu akan menerima konfirmasi jadwal. Lalu selanjutnya apabila dia iya, maka dia akan menyimpan jadwal baru. Apabila dia tidak, maka dia akan menampilkan jadwal kembali. Selanjutnya yang ketiga adalah mengelola profil. Yang pertama akan masuk ke dalam sistem, lalu menampilkan halaman utama, lalu memilih halaman profil pengguna, selanjutnya menampilkan halaman profil, lalu melakukan konfigurasi pada profil, lalu memberikan konfirmasi, dan selanjutnya akan menerima konfirmasi. Apabila dia iya, maka dia akan menyimpan perubahan, dan apabila dia tidak, maka dia akan menampilkan halaman profil. Selanjutnya yang keempat ada mengisi jadwal. Yang pertama masuk ke sistem, lalu menampilkan halaman utama, memilih menu profil, menampilkan profil, memilih menu jadwal, menampilkan jadwal, memilih menu tambah jadwal, lalu menampilkan form tambah jadwal, lalu mengisi form dan menyimpan. Selanjutnya menampilkan konfirmasi penyimpanan, lalu menerima konfirmasi jadwal. Apabila dia iya, maka dia akan menyimpan jadwal baru. Apabila dia tidak, maka dia akan menampilkan form tambah jadwal. Selanjutnya yang kelima ada membuat postingan jadwal. Jadi yang pertama masuk ke sistem, lalu menampilkan halaman utama, memilih menu unggah postingan, lalu mengunggah foto. Selanjutnya yang berinteraksi akan masuk ke sistem, lalu menampilkan halaman utama, memberikan komentar atau berinteraksi,
memastikan interaksi aman. Apabila dia tidak aman, maka dia akan mengirimkan flag, lalu menerima flag, lalu validasi laporan dan eksekusi dan memberikan laporan. Selanjutnya maka dia akan menerima peringatan baru selesai. Jadi seperti itu. Dan lalu selanjutnya adalah manajemen tawaran dosen pembimbing. Yang pertama masuk ke sistem, lalu menampilkan halaman utama, memilih menu notifikasi, menampilkan daftar calon tim bimbingan, lalu memilih calon tim bimbingan, lalu menampilkan detail calon tim, lalu menyetujui calon tim. Apabila dia tidak, maka dia akan menampilkan form catatan dan pesan. Apabila dia iya, maka dia akan mengirimkan notifikasi penerimaan ke tim. Nah, jadi setelah menampilkan form catatan dan pesan, maka dia akan mengisi formulir yang nantinya selanjutnya akan mengirimkan pesan ke tim yang mengajukan. Lalu menandai tim ke profil dosen. Jadi seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram kelas sesuai yang ada ditampilkan pada saat ini. Jadi saya akan menjelaskan secara keseluruhannya saja, yaitu pada kelas diagram ini memiliki fungsi yaitu dua. Yang pertama adalah inheritance pada database, yang selanjutnya adalah untuk pembentukan pemrograman berorientasi objek. Sehingga adanya kelas diagram ini nantinya akan membentuk suatu ekosistem yang mempengaruhi terhadap pembentukan aplikasi secara keseluruhan. Yang membedakan dari adanya kelas diagram ini dibandingkan dengan diagram-diagram sebelumnya adalah dengan adanya dataset yang digunakan dan juga nantinya kelas apa saja yang akan memiliki 4 pilar terhadap OOP atau pemrograman berorientasi objek. Sekian adalah pembahasan tentang kelas diagram dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Egan. Baik, tadi adalah penjelasan terkait laporan analisis desain dan sistem kami pada bagian activity diagram dan kelas diagram untuk studi kasus sistem informasi pekan kreatif mahasiswa. Tak terasa kami sudah berada di ujung presentasi. Kami berterima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penjelasan maupun kata-kata yang menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.